adik-adik. Puji Tuhan, kita kembali lagi berjumpa di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yeay. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, nanti Om Yosua berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini kami sebentar akan memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kami fokus untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, biarlah hati kita terus bernyanyi bagi nama Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan rasa ungkapan syukur kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita mau bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, Dialah siapa? Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi ya, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan puji, sembahlah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja, dialah raja, dialah raja, raja. Dialah siapa? Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yeah, semangat Om. Om Yosua percaya kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, sekali lagi, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dia ada di waktu kita merasa sedih, Dia ada di waktu kita senang, dan Dia ada di waktu kita merasa sangat takut. Dan biar hari ini kita sama-sama mau memanggil nama Tuhan, karena Dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu. Tuhan pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu. Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi adik-adik, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu, aku milikmu. Tuhan pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu, kami milikmu Yesus. Aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Kami sembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Haleluya.
di kakimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami anak-anak-Mu mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang terus bersama kami apapun keadaan kami. Baik kami merasa sedih, kami merasa senang, maupun ketika kami merasa takut. Tuhan, tetaplah Engkau beserta dengan kami dan kami mau terus memanggil nama-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat cerita-cerita yang akan disampaikan oleh guru-guru kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi guru-guru kami, bahkan Engkau persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, halo semuanya, apa kabar nih hari ini? Puji Tuhan, adik-adik selalu sehat ya, selalu bersemangat, selalu tersenyum, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini Tante mau cerita nih sama adik-adik, untuk adik-adik. Nah ceritanya apa ya? Pastinya dari Alkitab. Tapi sebelumnya Tante punya kisah nih, sedikit cerita buat adik-adik. Mau dengar? Oke, nih. Ada seorang anak perempuan yang bernama Regina. Dia ini baru mendapatkan baju baru, wow, gaun baru, sangat bagus. Warnanya putih. Siapa nih yang suka warna putih? Tante suka semua warna karena bagus. Kok jadi ke situ? Nah, Regina ini baru mendapatkan baju yang berwarna putih. Kemudian mamanya datang kepada dia, mengajak dia untuk pergi ke satu acara. Kemudian Regina berkata, "Oke mama, aku mau ikut. Tapi aku mau menggunakan gaun aku yang baru, yang berwarna putih tadi." Nah, lalu mamanya berkata, "Sepertinya jangan memakai baju itu deh." Hah? Dengan kaget dia berkata, "Kenapa mama? Itu kan baru, bagus lagi." Nah, lalu mamanya menjawab, "Soalnya di sana sangat ramai. Di sana juga kita akan bermain. Di sana juga kita akan makan bersama." Wow, dia berpikir bahwa baju itu cocok untuk datang di tempat itu. Nah, kemudian dia memaksa mamanya. "Ayolah mama." Siapa nih yang suka maksa orang tuanya? Nah, dia ingin sekali menggunakan baju itu. Dia merengek-rengek menangis sama mamanya, "Aku mau pakai baju itu, aku mau pakai baju itu." Nah, kemudian mamanya berkata, "Oke, kamu pakai baju itu untuk pergi ke acara bersama mama." Nah, sampai di acara itu, Regina kaget. Ternyata sangat ramai. Wow, ramai sekali. Dia mulai gelisah, bingung. Aduh, gaunku nanti rusak di sini, nanti ketumpahan, nanti kena becek dan lain sebagainya. Dia mulai takut. Adik-adik tahu? Benar. Dia diajak bermain. Dia bermain kembang api bersama teman-temannya. Wow, senang-senang dia. Tapi dia tidak sadar bajunya sudah kotor. Aduh, gaun baruku kotor. Nah, kemudian dia mulai datang ke mamanya. "Mama, baju baruku kotor." "Sudah, mari kita makan." Regina diajak untuk makan. Tanpa disadari makanannya Regina jatuh di bajunya. Aduh, tambah sedihlah dia. Nah, sampai di rumah, Regina berkata kepada mamanya, "Mama, aku minta maaf karena aku sudah tidak taat sama mama. Aku lebih mementingkan apa yang menjadi keinginanku." Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan juga ada cerita yang sama seperti ini. Samanya di mana? Nah, dalam firman Tuhan juga ada kisah seorang laki-laki yang lebih menuruti apa yang menjadi keinginan hatinya. Siapa sih dia? Tante kasih tahu ya, namanya Bileam. Coba bilang Bileam. 1, 2, 3. Bileam. Nah, pintar.
Nah, siapa sih Bileam ini? Ada yang penasaran? Oke, kalau gitu ayo kita dengarkan kisah ini. Bileam dianggap orang bijaksana. Orang-orang yang tinggal di negeri Moab, mereka berpikir bahwa Bileam dapat menolong mereka. Orang-orang Moab takut kepada bangsa Israel. Mereka takut bangsa Israel akan datang melawan mereka. Sebab itu, bangsa Moab datang meminta pertolongan kepada Bileam. Utusan-utusan itu berkata kepada Bileam, "Raja kami Balak ingin supaya Tuhan datang menolong dia. Ia takut terhadap orang-orang Israel. Ini hadiah yang indah-indah serta sekantung uang yang dikirimnya untuk Tuhan." Bileam pun menjawab, "Aku tidak tahu apakah Tuhan Allah akan mengizinkan aku pergi bersama kalian. Bermalamlah di sini, malam ini aku akan bertanya kepada Tuhan Allah." Tetapi Tuhan berfirman kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi menolong Raja Moab itu." Lalu Bileam datang kepada utusan-utusan itu. Bileam menyuruh mereka pulang karena Tuhan tidak mengizinkan Bileam untuk pergi bersama mereka. Utusan-utusan Moab itu pun kembali kepada Raja Moab. Tetapi Raja Moab tidak menyerah. Dia pikir dengan dia mengirimkan banyak uang dan hadiah lebih banyak, kemudian Bileam mau membantunya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Bileam mau menerima hadiah-hadiah itu. Padahal Bileam tahu Tuhan tidak senang dengan hal itu. Tuhan tidak mengizinkan Bileam untuk menolong mereka. Bileam seperti Regina. Dia mengerek-ngerek kepada Tuhan supaya dia boleh ikut dengan orang-orang Moab itu. Akhirnya Tuhan Allah mengizinkan Bileam pergi, tetapi ia hanya boleh mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Bileam memanggil kedua orang hambanya untuk ikut dengan dia. Ia menyuruh mereka menaiki keledai kecil, lalu berangkat bersama-sama dengan para pemuka dari Moab itu. Mereka berjalan cepat-cepat menuju negeri Moab itu. Tuhan tidak senang atas kepergian Bileam itu. Untuk memberi pelajaran kepadanya, Tuhan mengutus seorang malaikat agar mencegatnya di tengah jalan. Kali ini orang yang dianggap bijaksana itu tidak sebijak seperti keledainya yang kecil. Keledai itu dapat melihat malaikat Tuhan berdiri di tengah jalan. Tetapi Bileam sendiri tidak dapat melihatnya. Ternyata keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di tengah-tengah jalan. Tetapi Bileam malah memukul keledai itu. Karena takutnya keledai itu, larilah dia menubruk tembok sebuah kebun anggur. Sehingga sebelah kaki Bileam terbentur ke tembok. Bileam marah sekali dan memukul lagi keledai itu. Kemudian jalan itu semakin menyempit sehingga Bileam tidak dapat memutar tubuhnya. Kini keledai itu berbaring di jalan dengan Bileam duduk di atasnya. Bileam memukul lagi keledai itu dengan tongkatnya. Namun keledai itu tidak mau berdiri. Lalu terjadilah sesuatu yang sungguh-sungguh mengherankan. Keledai itu mulai berbicara. Katanya, "Apakah sebabnya aku dipukul sampai 3 kali?" Bileam sangat marah. Sampai-sampai ia tidak heran sedikit pun mendengar keledai itu berkata-kata kepadanya. Bileam berkata, "Kalau saja aku mempunyai 9 pedang, pasti kau kubunuh." Lalu berkata keledai itu kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang selalu membawamu kemanapun engkau hendak pergi? Pernahkah aku berbuat seperti ini sebelumnya?" Bileam pun terpaksa menjawab, "Tidak pernah."
Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Bileam ketakutan, bahkan lebih takut daripada keledai itu. Sehingga ia sujud di tanah. Malaikat itu berkata kepadanya, Bileam, masih ingatkah engkau apa pesan Tuhan kepadamu? Bileam menjawab, aku akan pulang kalau engkau menghendakinya. Malaikat itu tahu bahwa Bileam sudah berjanji kepada para pemuka untuk pergi bersama-sama dengan mereka. Ia tidak dapat pulang sekarang, karenanya malaikat itu menyuruh dia meneruskan perjalanannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab itu. Tetapi ia harus ingat bahwa ia hanya boleh mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, puji Tuhan adik-adik. Di sini adik-adik sudah mendengar kisah tentang Bileam dan keledainya dan malaikat Tuhan. Kita lihat di sana bahwa Bileam tidak taat kepada Tuhan hanya karena dia menerima hal-hal yang sangat besar menurut dia. Dia mendapatkan hadiah yang luar biasa, hadiah yang banyak, hadiah yang sangat mengagumkan. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rindukan, kita harus belajar tanya kepada Tuhan. Gimana sih Tante belajar bertanya kepada Tuhan? Bagaimana caranya bertanya kepada Tuhan? Nah adik-adik, yang pertama adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Apapun yang adik-adik inginkan, apapun yang adik-adik rindukan, cobalah belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Contohnya nih, adik-adik ingin memiliki permainan baru. Wow, adik-adik ingin memiliki baju yang baru. Nah, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin ini, aku ingin itu. Nah, kemudian adik-adik punya orang tua, kita semua bertanya kepada orang tua. Orang tua itu adalah wakilnya Tuhan untuk menjaga kita, untuk merawat kita. Nah, adik-adik percayakan kalau mama, papa, kakak, adik kita, oma, opa kita pasti mau kalau kita ini mendapatkan yang terbaik. Amin. Nah, pastinya orang tua kita itu ingin kita menerima yang baik. Jadi kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan, belajar bertanya kepada orang tua kita. Nah, adik-adik, apalagi Tuhan Yesus, Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Dia sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Adik-adik, minta kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita belajar, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang, aduh aku menyesal, aku tidak mendengarkan perkataan orang tuaku. Aku jatuh deh tadi main sepeda. Kata mama harus pakai masker ya, soalnya sekarang lagi ada virus. Tidak boleh kalau pergi kemana-mana tidak menggunakan masker. Tapi aku keluar, aku bermain sepuasnya, tidak menggunakan masker. Nah adik-adik, belajar untuk mendengarkan orang tua, belajar untuk mendengarkan Tuhan. Hari ini kalau adik-adik butuh sesuatu, belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Karena percaya, ingat selalu, Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mau yang terbaik untuk kita. Sebab itu, Dia akan penuhi segala kebutuhan kita. Ingat, segala kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, itu yang akan Tuhan berikan. Nah, adik-adik belajar untuk taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Puji Tuhan, adik-adik. Tante bersyukur hari ini adik-adik mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar semakin hari adik-adik semakin bertumbuh dan berbuah lebih lagi. Amin. Puji Tuhan. Tante mau berdoa untuk kita semua. Semuanya sikap berdoa. Menghadap Tuhan itu selalu diingatkan untuk sopan. Menghormati Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Dan Tante akan berdoa untuk kita semua yang ada di rumah. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Tuhan sudah berikan kesempatan kami memuji Tuhan. Kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada. Bahkan hari ini Tuhan berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Berdoa biar Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Tuhan selalu menolong mereka Tuhan. Tuhan selalu berikan sukacita dan juga Tuhan berikan semangat dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan. Biar kami boleh terus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua dan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga setiap kami, lindungi setiap kami dimanapun kami berada. Bahkan setiap orang tua yang ada Tuhan dalam merawat, mendidik anak mereka di rumah. Kami berdoa dari tempat ini, biar Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran Tuhan, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berikan sukacita, semangat yang baru buat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.